Sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi dalam program Gen Z Memilih by IDN Times. Perkenalkan, saya Lia Hutasoid, jurnalis dari IDN Times. Hari ini kita akan kembali dengan tema yang gak kalah seru dari sebelum-sebelumnya, yakni mengenal Cagup Independen Pilkada DKI Jakarta. Pada hari ini, Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada November 2024 diwarnai dengan munculnya calon gubernur independen atau perseorangan. IDN Times akan memperkenalkan sejumlah nama calon gubernur DKI Jakarta kepada teman-teman milenial semuanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang luar biasa, yakni Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun yang merupakan salah satu calon gubernur independen untuk DKI Jakarta. Nah, sebelumnya seperti yang teman-teman ketahui, di antara nama yang muncul kan memang ada nama Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun, kemudian ada nama Sudirman Said, Nur Fajriansyah, dan Popinda Hidayatullah. Hari ini IDN Times berkesempatan untuk mewawancarai, menanyakan proyeksi dari Komjen Purnawirawan Dharma yang sudah hadir di samping saya. Selamat siang Bang, panggilnya Bang katanya. Selamat sore. Sore, iya. Mbak Lia. Siap, terima kasih sudah mau hadir di IDN Times. Ini menjadi salah satu cara kita ya untuk memperkenalkan kepada sobat milenial dan Gen Z siapa sih sebenarnya Bang Dharma ini. Nah, sebelumnya mungkin kita ke pertanyaan yang basic dulu nih. Bang Dharma merupakan calon gubernur DKI Jakarta jalur independen. Yeah. Sudah purnawirawan, berarti itu kapan Bang? Per 1 Februari. Per 1 Februari, yeah. Baru banget dong. Masih baru. Masih baru banget, tapi langsung maju. Masih kenyes-kenyes. Aduh, melaju langsung. Pendaftaran langsung pendaftar jadi calon gubernur itu? Kemarin tanggal 12 ya. Nggak ada 12 ini? 12 Mei. Ya, okay. 12 Mei. Terpikirkan mau langsung mendaftar sebagai calon gubernur setelah? Awalnya kan deklarasi dulu. Saya deklarasi tanggal 3 Februari. Langsung itu setelah? Iya. Cepat sekali teman-teman. Jadi nggak ada 3 hari, akhir Januari berarti ya? Awal Februari, tanggal 3 Februari kan. Oke. Pensiun tanggal? Tanggal 1, 3 hari aja langsung melaju, melesat. Nah, ini langsung ke pertanyaan basicnya dulu aja sih Bang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang mendasari Bang Dharma memilih Jakarta lah gitu sebagai kota yang, aku sepertinya mau nih memimpin kota Jakarta gitu, mencalonkan diri begitu? Ya kalau pertanyaannya kenapa Jakarta? Karena saya tinggal di Jakarta. Oke. Dan saya juga pernah mengenyam sekolah SMA di Jakarta, yaitu di SMA 34 Pondok Labu. Oke. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebelumnya juga teman-teman belum terlalu kenal nih siapa sih sebenarnya Bang Dharma. Mungkin bisa ceritain nggak sih profil singkatnya Bang Dharma begitu? Baik, saya lulus SMA di Jakarta tahun 84, lalu masuk Akabri kepolisian tahun 84 juga langsung, dan lulus tahun 1988. Selama berkarir di kepolisian, saya pernah bertugas sebagai anggota perdamaian PBB di Eastern Slavonia.
ya, di ex Yugoslavia. Kemudian saya pernah juga mengikuti pendidikan FEMA, Federal Emergency Management Agency di Amerika. Saya pernah mengikuti pendidikan counter terrorism juga di Baton Rouge, Amerika, dan pernah mengikuti FBI National Academy juga di Amerika. Dan saya pernah menjadi direktur narkoba Bareskrim Polri, walaupun hanya sebentar. Dan terakhir saya menjadi wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2019 sampai dengan 2021. Dan setelah itu saya kembali ke Polri, karena itu institusi yang berada di luar Polri. Saya kembali ke Polri, dan selama di Polri saya selama 3,5 tahun saya menjadi anjak. Ya, bahasa ininya di parkir lah sampai pensiun. Gitu. Oke, dengan pengalaman luar biasa di internasional juga tadi sempat menjadi direktur narkoba juga. Lalu sebenarnya apa motivasi Bang Dharma untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta gitu, melihat beberapa nama sebelumnya juga seperti Pak Anies, Pak Ahok gitu. Apa motivasinya begitu, Bang? Baik. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Karena ini menjadi sangat penting. Inilah yang sangat mendorong saya untuk maju. Pertama, peristiwa yang terjadi 3 tahun yang lalu, di mana negara kita menjadi tergopoh-gopoh di dalam menghadapi suatu kondisi yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Itu menjadi pelajaran sangat-sangat penting bagi kita semua, sehingga saya melihat dengan jelas udang di balik batunya, di mana ke depan ini akan terjadi lagi permainan yang kurang lebih sama, bahkan lebih berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Ya, ini dengan sedang berprosesnya WHO Pandemic Treaty, ya, yang sedang dirapatkan di Geneva, walaupun saat ini statusnya masih deadlock atau status quo, dan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi di World Health Assembly, yang sedang dirapatkan tanggal 27 ini sampai dengan kemarin sampai dengan tanggal 1 Juni yang akan datang, di mana nanti akan kita ketahui apa keputusannya. Nah, WHO Pandemic Treaty ini perlu diketahui bahwa ini adalah strategi asing untuk mengambil alih kedaulatan dengan alasan kesehatan. Jadi ini bukan isu kesehatan murni, tetapi ini adalah agenda politik global, di mana hal tersebut mengancam kedaulatan bangsa dan juga mengancam keselamatan rakyat. Nah, WHO Pandemic Treaty ini manakala bergabung dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, yang apabila di suatu negara diumumkan adanya pandemi, maka Indonesia pun harus ikut menjalankan regulasi pandemi tadi. Nah, apabila pandemi ini diumumkan, regulasi pandemi itu akan berubah dari normal menjadi new normal, di mana kita semua akan di lockdown dan stay at home, physical distancing, tidak boleh berkumpul, dan segala macam aturan-aturan yang tidak masuk akal, yang tidak membuat nyaman, bahkan mengganggu aktivitas kehidupan kita sebagai manusia normal, dan akan banyak pengangguran. Akhirnya inilah yang menjadi concern saya. Kenapa bila digabung dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, itu akan ada potensi di mana akan ada lagi pemaksaan vaksin sebagai persyaratan administrasi untuk
orang melakukan aktivitas termasuk bekerja dan sebagainya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sudah beberapa brand atau merek vaksin yang sudah digugat dan mereka kalah. Contohnya Pfizer yang di Amerika, kemudian AstraZeneca juga yang menimbulkan banyak masalah dan banyak pengaduan-pengaduan yang kita tahu sekarang bahwa tubuhnya gampang lemah dan nafas juga terengah-engah. Namun saya mau menyampaikan jangan percaya dengan saya. Karena saya tahu persis bahwa adik-adik Gen Z ini sangat kritis dan tidak mudah percaya. Sehingga saya titipkan kepada adik-adik Gen Z untuk betul-betul memperhatikan keselamatan keluarganya masing-masing agar supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saya hanya menghimbau karena saya tahu persis bahwa adik-adik Gen Z ini punya kreativitas yang tinggi dan jangan sampai kreativitas mereka itu terhambat oleh agenda politik global yang saya sebutkan tadi. Berikutnya kenapa? Saya juga ingin memastikan dengan keadaan yang tadi, Jakarta harus aman. Oke. Ya, aman. Jakarta harus kenyang. Oke. Jakarta harus tercukupi rakyatnya, harus bisa sekolah dan nyaman dari macet dan banjir. Ya, nanti itu akan saya jelaskan bagaimana. Jadi bahaya pandemi treaty, WHO pandemi treaty ya, sehingga Jakarta saya harus pastikan aman. Karena tanpa keamanan, maka rencana-rencana yang lain akan tidak bisa terlaksana. Jadi kalau yang aku tangkep, nanti mungkin nggak apa-apa Bang Darmas jelaskan lagi lebih Boleh. detail. WHO Pandemic Treaty itu menjadi antisipasi Bang Dharma gitu. Jadi maksudnya itu pintu masuknya nanti melalui UU Kesehatan begitu. Nah, Ya. berarti ada ini dong keyakinan Bang Dharma bahwa bisa jadi ke depannya pandemik akan disetting ulang lagi seperti itu. Bukan bisa jadi, mereka sedang merencanakan itu. Oke. Makanya mereka sedang rapat di Geneva untuk membuat perencanaan dengan alasan bahwa penanganan pandemi COVID yang lalu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana suatu negara menjadi tergopoh-gopoh, ya, menjadi panik, sehingga perlu seolah-olah perlu adanya kerjasama internasional di dalam berkolaborasi, berkoordinasi di dalam kesiapsiagaan, ketangkap segeraan di dalam menangani itu. Namun, saya mengajak kita semua untuk cerdas melihat udang di balik batunya. Oke. Berdasarkan pengalaman saya berdinas selama ini, saya terbiasa belajar melihat udang di balik batunya. Apa yang disampaikan di depan umum tidak seindah warna aslinya. Oke. Ya. Menarik nih. Tapi tadi juga Bang Dharma bilang Gen Z nggak mudah percaya. That's Sedangkan why. kalau di Jakarta kita lihat sekarang banyak banget generasi muda. Kita lihat juga beberapa kolaborasi segala macam dari generasi muda. Gimana nanti Bang Dharma masuknya kalau isu pintu masuk dari WHO Pandemic Treaty? Bagaimana nanti Bang Dharma mau berusaha menjadikan Jakarta tidak lagi seperti yang sebelumnya pas pandemi gitu ya, memang terasa sekali bagaimana ekonomi down, kesehatan juga terpengaruh gitu. Justru itu. Pendekatannya bagaimana nih nanti ke Gen Z-nya? Pahami dulu ini. Silahkan Gen Z cari sendiri, jangan percaya saya. Oke. Bisa cari juga ke website Gesuri, ya, atau masuk di dalam grup Gesuri di mana kami bersama Ibu Siti Fadila sudah setahun ini bekerja memahami agenda-agenda kesehatan yang diinisiasi oleh WHO, yang setelah kami pelajari tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya untuk melakukan total kontrol kepada setiap kedaulatan tubuh manusia. Ingat yang lalu di mana seorang pengusaha IT, siapa? Elon Musk, bukan ya? Bill Gates. Bill Gates. Kenapa dia terlalu concern dengan urusan kesehatan? Apakah ini tidak ada hubungannya? Ada nggak? Ada nggak?
saya tidak bisa bilang ada atau tidak. Lalu kenapa dia ngurusin? Oke. Artinya apa? Dia mau menguasai kedaulatan tubuh. Dia mau menempatkan, dia sedang merencanakan, dia membuat alasan untuk pemasangan teknologi di tubuh manusia yang bersatu dengan sistem digital. Makanya ini tidak berjalan sendiri. Antara WHO, Pandemic Treaty, dia akan terkait dengan rencana daripada World Economic Forum yang ketuanya adalah Klaus Schwab, di mana mereka akan menjadikan sistem ekonomi global dan memasang suatu instrumen teknologi di dalam tubuh manusia supaya sistem digitalisasi ini accomplish. Nah, mereka perlu suatu aturan yang berlaku internasional, ditunduk kepada semua negara yang menandatanganinya tunduk dan mengikuti sehingga kedaulatan bangsa menjadi hilang tanpa melalui perang dan keselamatan tubuh rakyat itu terancam karena adanya hal seperti ini. Dan sekali lagi apabila dia bergabung dengan Undang-Undang Kesehatan, dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 di dalam pasal 446, maka bila Mbak menolak program pemerintah yang mengharuskan menerima vaksin, sementara Mbak tidak mau, maka Mbak akan didenda 500 juta per orang. Dan untuk korporasi seperti perusahaan yang IDN ini, itu lebih berat lagi. Bertahap 2 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar. 20 tahun penjara, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita membangun suatu rumah, tentunya kita harus bangun dulu fondasinya. Fondasinya harus ada. Aman dulu. Kalau kita membuat seperti piramida, kita buat dalam 5 level, maka aman dulu, baru kita bisa bicara perut kenyang. Perut tidak bisa kenyang kalau kondisi bangsa ini tidak aman. Setelah perut kenyang, tercukupi hubungan. Berarti fondasi yang Bang Dharma maksud dari Jakarta ini? Bukan dari Jakarta. Saya kan di Jakarta. Bicara pilkada. Maka kenapa ruang yang ada ini saya tidak manfaatkan untuk memperjuangkan keselamatan bangsa. Jadi bukan dimulai dari Jakarta. Dan semoga dari Jakarta bisa menjadi contoh di provinsi lain, kira-kira begitu. Tadi yang Bang Dharma sampaikan terkait dengan mungkin itu jadinya pemantiknya gitu ya Bang, yang membuat Bang Dharma maju. Tapi menawarkan program-programnya yang ada relasi dengan isu-isu yang Bang Dharma sampaikan, kira-kira apa nih Bang yang akan... Program apa nih kira-kira? Kalau penanganan banjir mungkin, atau apa segala macam kesehatan. Tadi kan memang isunya tentang kesehatan. Makanya saya minta Mbak bisa nangkep dulu. Kalau pandemi, ada lagi pandemi, siapa yang akan ngurusin banjir? Ada orang yang bekerja? Jadi ini dulu, basicnya ini dulu. Ciptakan Jakarta aman. Aman fisik, aman jiwa. Ya, bagaimana kita mau perut kenyang kalau fisik nggak aman? Mbak nggak boleh kemana-mana. Kedaulatan tubuh tidak merdeka. Bagaimana mau kenyang, perut kenyang? Lihat pengalaman yang lalu. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Gaji dipotong dengan alasan karena stay at home, work from home. Gaji dipotong setengah, betul? Banyak pengangguran. Bagaimana mau kenyang? Jadi fondasi ini dulu yang ingin saya bangun. Aman fisik, aman jiwa. Efek domino begitu ya. Aman fisik, aman jiwa. Itu adalah fondasi. Baru kita bisa melangkah untuk kenyang. Yang lainnya gitu ya. Ya, perut kenyang. Baru kita melangkah lagi kepada terpenuhinya kebutuhan yang lain. Baru bisa sekolah. Kemudian nyaman menghadapi nyaman dari banjir dan macet. Supaya kita menjadi bahagia. Gitu. Itu puncaknya. Jadi kalau program-program ini terjadi, ini bubar. Ayo perdalam. Tadi Bang Dharma juga ada cerita soal pondasi segala macam gitu. Tapi kalau kita geser dikit nih Bang,
kan nanti Geser maju tidak kemana? sendiri gitu. Geser kemana? Nanti kan maju tidak sendiri, ada beberapa nama-nama populer begitu. Yang saya yakin juga Bang Dharma tidak kalah populer gitu. Minder nggak sih Bang kira-kira? Kita abaikan dulu urusan minder. Ketika ini perjuangan untuk menyelamatkan jiwa, abaikan masalah minder. Yang terpenting adalah saya berharap siapapun nanti yang tampil, ya pastilah yakin mereka adalah orang-orang terpilih dan terbaik. Hanya yang perlu rakyat cermati adalah apakah sungguh-sungguh mementingkan kepentingan rakyat. Tidak hanya slogan semata, seperti yang selama ini kita rasakan, begitu banyak janji-janji yang kita dapatkan, tetapi begitu dalam tataran pelaksanaan, kita hanya mengatakan, katanya kemarin janjinya begitu, kok sekarang begini, kan gitu. Ya, itu. Jadi saya berharap beliau-beliau nanti yang terpenting adalah memperjuangkan keselamatan rakyat dulu, karena kalau tidak paham dengan agenda udang di balik batu daripada apa yang saya sampaikan tadi, maka semua ini hanya isapan jempol. Tidak akan terjadi. Ya, program-program itu adalah program yang tidak bisa berjalan, yang akan membuat kita merasa ujungnya bahagia. Jadi tadi sekali lagi, aman dulu. Aman atau tidak? Kalau tidak aman, percuma. Baru bisa kita lakukan perut kenyang, kebutuhan terpenuhi, bisa sekolah semua, ya kan? Terus kemudian nyaman menghadapi banjir dan macet. Itu tidak sulit lah sebenarnya. Oke. Terkait dengan majunya Bang Dharma secara independen, ini kan katanya sudah dapat 840.640 sebagai suara ya untuk ya, itu syarat. kuantitas. Iya. Ya, kuantitas. Ini mungkin berapa lama Bang mendapatkannya, dan susah nggak sih? Kan nggak mudah untuk dapat suara sebanyak itu begitu. Ya, memang secara perhitungan manusia tidak mudah memang ya. Kalau kita hitung secara matematika. Apalagi kalau kita hitung dari mulai Februari orang sibuk dengan Pilpres. Dan tidak mudah juga bertemu dengan masyarakat. Tetapi ketika banyak orang yang sudah terbangun rasa awareness-nya, kesadaran jiwanya akan adanya ancaman bahaya dari agenda-agenda pandemi yang akan datang, yang sudah saya sampaikan tadi, maka semua terasa menjadi lebih ringan ya, bukan berarti tidak berat, karena masyarakat yang sadar itu, mereka sendirilah yang berbondong-bondong membantu mengumpulkan KTP-KTP dari masyarakat yang lain. Itulah yang membantu sehingga terjadinya percepatan, walaupun saya akui ya, mungkin saja di antara itu ada juga yang tidak jelas ya, karena kan banyak yang fotokopi dan sebagainya itu. Ada yang foto, ada yang fotokopi. Jadi menjadi ringan ketika rakyat gotong royong. Gitu. Oke, itu suaranya gitu. Tapi kalau KTP-nya, KTP. Oke. KTP. Kalau untuk maju pilgub kan butuh modalnya itu nggak sedikit Bang. Kira-kira kalau dari Bang Dharma sendiri udah siapkan berapa gitu untuk melaju sampai nanti pilkada, terus sudah ada sponsor atau enggak nih kira-kira gitu? Karena maju secara independen kan gitu. Sponsor saya adalah rakyat. Oke. Mereka yang sadar akan ancaman bagi keluarganya lah yang berjuang. Mereka membiayai dirinya sendiri sehingga saya tidak perlu bersusah payah memikirkan dana yang seperti tadi dimaksud itu. Gitu. Jadi misalnya Mbak sadar, Mbak sendiri, ini dong KTP gue, gitu. Jadi sebenarnya kalau artinya apa, dari sini kita bisa mendapatkan makna bahwa ketika kita bergotong royong, maka pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama itulah modalnya. Oke. Di samping kita di samping apa, kuasa Tuhan. Oke. Ya, saya tidak akan pernah lari bahwa semua ini terjadi atas izin Tuhan. Karena
Yang saya upayakan adalah bagaimana jiwa ini selamat. Oke. Gitu. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, ini bukan untuk kepentingan saya, ya, bukan untuk popularitas saya, tetapi untuk kita semua, termasuk Mbak dan keluarga. Oke. Ingat ya, Siap. bukan untuk saya. Oke. Jadi saya tidak melakukan pencitraan, saya tidak perlu juga mencari popularitas yang pada akhirnya hanyalah gimmick-gimmick yang tidak perlu. Ya, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana eksekusi untuk menyelamatkan rakyat. Makanya yang saya tawarkan adalah Jakarta aman, aman fisik, aman jiwa, menuju kepada kebahagiaan. Oke. Lewat tahapannya apa? Perut kenyang, terpenuhi kebutuhannya, Bahagia. bisa sekolah, nyaman dari macet dan banjir untuk mencapai kebahagiaan yang kita harapkan. Oke. Gitu. Tadi dari tadi kan Bang Dharma bilang terkait dengan nyaman fisik, aman fisiknya segala macam, kesehatan. Tapi kan kalau kita tahu Jakarta itu sudah jadi role model untuk provinsi lain gitu kan. Kayaknya Jakarta sentris, apa-apa Jakarta, orang juga kalau dari daerah merantau ke Jakarta Betul, gitu kan. betul. Berarti nantinya ke depan kalau terpilih kayaknya bukan orang Jakarta yang tinggal di Jakarta aja yang Bang Dharma urus gitu kan. Tentunya, Kayak tentunya. saya ini dari luar, nanti malam saya pulang lagi ke daerah saya begitu. Saya hanya tinggal di Jakarta dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore begitu. Oke. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih masalah yang paling berat dihadapi masyarakat Jakarta selain memang Bang Dharma tadi ceritakan soal dari fisik nanti aman, kenyang makannya dan segala macam. Cuma pokok masalah yang ada di Jakarta yang Bang Dharma lihat tuh apa begitu? Oke. Sekarang kalau ada pandemi atau tidak ada pandemi? Mungkin kalau dua-duanya menarik untuk dibahas bisa. Enggak, harus kita tentukan dulu. Karena yang Mbak dari tadi bicara, sepertinya apa? Lupakan pandemi. Oke, jadi Bang Dharma mau bahasnya yang pas ada pandemi. Enggak, karena juga? ini harus menjadi awareness kita. Oke. Ini yang saya bilang, ketika kita melihat ini ada udang di balik batu, yang kita lihat sekarang indah, tetapi tidak seindah warni aslinya. Oke, in case Don't judge the book by the cover. Oke, in case Oke? memang kita bicaranya something yang seperti tadi Bang Dharma sampaikan ada lagi gitu. Kira-kira masalah pokoknya apa gitu? Aman dulu. Keberadaan saya di sini adalah untuk memastikan bahwa rakyat aman dan punya hak menolak. Ya, Oke. punya hak menolak. Mbak mau nggak kalau saya paksa divaksin? Oke. Nggak, mau nggak? Sementara Mbak tidak mau. Anggap saya tidak Enggak, gitu. jangan anggap tidak, Pak. Saya ingin generasi milenial dan Gen Z ini betul-betul berpikir bagaimana kalau keadaan itu ada. Karena seperti kita ketahui banyak yang sudah mengadukan bahwa dampaknya itu bukan semakin baik. Banyak yang semakin lemas, gampang sakit dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, di sini saya juga mengajak untuk membayangkan apa yang akan terjadi ke depan, supaya tidak hanya melihat programnya apa, tetapi bagaimana kalau ini terjadi. Kalau ini terjadi, maka bila saya ada di Jakarta, maka saya akan memperjuangkan hak rakyat untuk menolak. Itu dulu. Yang mau silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa. Artinya jangan dipaksa apa? Jangan dikenakan denda. Karena dendanya itu 5 juta per orang. Mbak gajinya berapa? Ya, adalah segitu Bang. Nah, kalau misalnya tidak mengikuti program itu, mau nggak didenda 5 juta? Maka kenapa saya Ini yang saya ingin ajak Oke. Mbak, supaya Mbak, kalau kayak gitu bahaya dong. Sehingga Mbak kita tidak terlalu berpikir muluk-muluk dulu. Bagaimana aman dulu? Nah, makanya kan nggak segitu uang saya, atau katakan lebih sedikit dari yang 5 juta tadi. Terus mau makan apa? Jadi kita pengen perut kenyang, tetapi keamanan tidak terjamin. Itulah yang saya akan perjuangkan, supaya aman fisik, aman dari kejahatan terhadap tubuh, maupun kita ditakut-takutin. Ngerasa nggak kalau selama ini ada rasa ditakut-takutin? Kenapa? Ada pesanan? Oke, nah Tuh kan? terkait tadi Bang Dharma udah bilang, saya kalau tanya-tanya gitu jadi minder, pesen-pesenan nggak ada pesenan dong. Kenapa tiba-tiba langsung begini-begini? Nah,
Kalau tadi berarti saya tertarik nih. apa? Kenapa nggak tertarik menggali itu? Tertarik Bang, Cuman kenapa? saya nggak mau dibilang pesanan, nggak ada pesanan Bang Dharma, tenang gitu. aja. Kita memperkenalkan Bang Dharma dulu terkait dengan mindsetnya mau maju jadi gubernur itu apa-apa saja begitu. Cuma ini yang menariknya adalah aku tuh pengen tanya banget gimana Bang Dharma itu ngatasin kalau di Jakarta itu kan tadi macet, banjir segala macam. Cuma Bang Dharma sudah bilang sehat fisiknya, kenyang perut segala macam. Cuma mungkin lebih ke teknis program gitu loh Bang. Nah itu program kan. Mbak nggak nanya visinya apa, misinya Boleh apa. sekalian dijelaskan visi misinya Bang Dharma. Supaya Mbak ini visinya apa? Visi saya adalah selamatkan jiwa keluarga kita, ya. Selamatkan jiwa keluarga kita. Makanya saya titipkan kepada Gen Z maupun milenial, perhatikan keselamatan keluargamu. Karena harta benda yang kita dapatkan menjadi tidak ada gunanya. Siapa yang mau menikmati kalau jiwa kita binasa? Misinya ada 5. 1, bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cabut atau perbaiki setiap kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ya. Jadi ketiga, segala urusan pelayanan masyarakat harus dipermudah sambil memangkas akar korupsi. Yang keempat, tidak akan ada lagi mandatori dalam hal kesehatan dan perbaikan metode pengobatan. Kelima, perbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak supaya menciptakan generasi yang beradab. Itu misinya. Nah, yang Mbak kejar terus dari tadi itu adalah program. Jadi program ini akan di breakdown dari misi, gitu. Ya. Sekarang Mbak mau dalam bidang apa? Oke, kalau di Jakarta, saya sebagai bukan orang Jakarta gitu ya, mungkin Bang Dharma. Masalah yang paling sering dijadikan isu gitu ya kayaknya, kayak dari ganti ke Pak Anies, ganti lagi ke Pak Heru gitu, dari sebelumnya juga Pak Ahok, banjir, transportasi, macet begitu. Oke, mungkin pemantik awalnya Bang Dharma terkait dengan yang tadi kita bahas adalah WHO Pandemic Treaty itu. Cuma mungkin mengkorelasikannya gitu lah Bang, biar program yang nanti akan Bang Dharma jalankan, Abang ingin promosikan gitu untuk teman-teman gitu. Karena kayaknya kalau Jakarta kan bukan hanya untuk Jakarta saja ya, tapi kan daerah penopang yang lain juga. Betul. Begitu, ya. Nah sekarang bagaimana kalau terjadinya pandemi kayak kemarin? Program apa yang bisa kita jalankan? Sementara Mbak nggak boleh keluar. Mbak hidup hanya di gedung. Nah makanya saya tadi bertanya, ketika ada pandemi atau ketika tidak ada pandemi? Nah, itu harus jelas. Supaya kita paham dulu, supaya ada bayangan nih. Jangan kita pikir nggak ada pandemi, hidup kayak sekarang, ke depan nanti akan lebih enak. Ya, saya sudah melihat, saya terbiasa melihat udang di balik batunya. Makanya saya mau mengajak kepada kita semua untuk belajar melihat segala sesuatu euforia yang terjadi di hadapan kita, ada udang di balik batunya. Nah, makanya saya bertanya kepada Mbak, mana? Apabila ada pandemi atau tidak ada? Kalau ada. Kalau ada, berarti penanganannya juga akan berbeda. Ya, kenapa? Karena pengurangan jumlah orang yang boleh keluar rumah. Ya, kalau ada pandemi, macet hilang. Ya, macet hilang kan? Gitu. Betul nggak? Nggak usah disuruh. Nggak ada yang beraktivitas, iya. Otomatis hilang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau nggak ada pandemi? Nah kalau nggak ada pandemi, itu kita harus atur betul semua hal-hal yang selama ini sudah menjadi ide-ide brilian daripada gubernur-gubernur terdahulu. Yang penting kita pastikan bahwa ide brilian ini apakah sudah berjalan seutuhnya atau masih belum selesai karena ada pergantian gubernur, lalu oleh gubernur yang berikutnya tidak diteruskan karena membuat ide baru. Nah, jadi harus kita buat skala prioritas. Mana yang akan kita dahulukan?
Sehingga ide-ide brilian dari gubernur-gubernur sebelumnya, itulah yang akan saya teruskan, Mbak. Nggak perlu saya membuat ide baru, nggak perlu saya harus melakukan pencitraan, tetapi akhirnya tidak berjalan. Kenapa? Kita harus tahu bahwa ada keterbatasan waktu. Saya setiap periode hanya 5 tahun. Jadi dan juga umur kita terbatas. Kita tidak tahu kapan usia kita berlangsung, sehingga lanjutkan saja ide brilian dari gubernur sebelumnya, mana yang sudah, mana yang harus kita optimalkan supaya berjalan. Yang penting begini, yang penting ide briliannya apa yang pertama? Aman untuk rakyat. Kalau sudah aman, rakyat kenyang. Aman, rakyat kenyang. Kalau sudah aman, rakyat kenyang, apalagi yang kita harapkan? Kita cek terpenuhi kebutuhan. Aman, rakyat kenyang, terpenuhi kebutuhan. Yang berikutnya, aman, rakyat kenyang, terpenuhi kebutuhannya, bisa sekolah. Dan yang terakhir, aman, rakyat kenyang, terpenuhi kebutuhannya, bisa sekolah, dan nyaman dari macet dan banjir. Itu saja, kita tinggal teruskan. Karena saya percaya bahwa setiap gubernur sudah membuat ide-ide brilian, hanya seringkali tidak berlanjut, bahkan berubah ketika ada gubernur baru, mungkin karena ingin pencitraan, tetapi saya tidak memilih itu. Saya lebih memilih untuk melanjutkan yang sudah brilian berdasarkan skala prioritas kepentingan untuk rakyat. Dan ini saya sungguh-sungguh. Saya tidak janji, tidak mau janji palsu atau omong kosong, ya. Tapi yang perlu diketahui, apabila terjadi pandemi lagi, kedaulatan tubuh kita menjadi tidak kita miliki lagi. Karena ini adalah agenda atau strategi asing untuk menguasai tubuh kita, mengambil kedaulatan tubuh. Jadi kalau Mbak sudah tidak berhak terhadap kedaulatan tubuh, untuk apa semuanya itu? Jadi Bang Dharma menekankan kepada bagaimana nanti harusnya rakyat Jakarta itu punya sikap terhadap otoritas tubuhnya sendiri, begitu segala macam, terhadap, maksudnya mungkin lebih kritis ke depannya, belajar dari yang pandemi kemarin gitu ya Bang ya? Bukan cuma lebih kritis, coba bayangkan, Mbak nggak boleh ngapa-ngapain. Terus untuk apa punya mobil? Mbak nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk apa punya segala macam segala? Mbak nggak punya ini, pengen ke Bali, nggak bisa. Tetapi boleh, tapi ada syaratnya, betul nggak? Nah ini yang, dan syaratnya ini banyak yang tidak mau. Berdasarkan apa? Mungkin dia punya iman tidak mengizinkan. Ya. Tapi karena kebutuhan, akhirnya dia harus mengikuti. Dan ketika berdampak, sekarang saat ini, karena sudah banyak pengaduan-pengaduan itu, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kan kembali kepada kita. Jadi kitalah yang harus peduli dengan kedaulatan tubuh kita. Dan saya percaya bahwa adik-adik milenium dan Gen Z ini itu sangat kreatif dan tidak mudah percaya, akan mengecek sendiri hal-hal yang perlu mereka ketahui. Sehingga ketika mereka sudah ketahui, maka mereka sendiri akan menentukan keputusan hidupnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau melihat gubernur-gubernur sebelumnya gitu ya Bang, berarti kan tadi Bang Dharma udah sedikit menyinggung mau melanjutkan aja yang baik-baiknya sudah dilanjutkan. Ya, karena yang sudah baik ngapain lagi kita ini kan. Tinggal kita lanjutkan, kita optimalkan mana yang belum gitu. Atau sudah direncanakan yang baik tetapi tidak dilanjutkan oleh pengganti berikutnya. Jadi supaya jangan kita biasakan untuk merubah-rubah pola program, tetapi pada akhirnya tidak tercapai. Karena apa? Keterbatasan 5 tahun loh. 5 tahun tuh sangat singkat. Ya. Sekarang aja kita rasa sehari itu rasanya cepat sekali. Tahu-tahu hari Sabtu lagi, hari Jumat lagi, dan seterusnya. Ini yang perlu diperhitungkan. Ditambah masa hidup kita juga kita nggak tahu berapa lama. Tadi kekhawatiran Bang Dharma katanya yang nanti akan ada pandemik lagi, tapi kalau melihat dari penanganan yang sebelumnya. Sebenarnya ini nggak katanya loh. Makanya tadi saya gini, silahkan cek sendiri, jangan percaya kepada saya. Semua ada datanya, dan silahkan juga cek ke Gesuri, saya sama Ibu Siti Fadila
Itu udah bekerja 1 tahun untuk mengikuti perkembangan dunia dalam hal isu kesehatan. Termasuk kalau kemarin dengar nyamuk Wolbachia. Belum pernah. Nggak dengar? Belum. Nyamuk yang disebar di Bali, ada 240 juta nyamuk, dan itu berdampak kepada, yang akan berdampak kepada ekosistem kesehatan kita. Gitu. Kami bersama masyarakat Bali, termasuk Prof. Richard Clifford juga, sama-sama menggaungkan untuk menolak penyebaran nyamuk itu. Nyamuk yang diekspor dari luar negeri, didatangkan dari luar negeri. Nah, disinilah perlunya adik-adik Gen Z dan milenial untuk menyelidiki sendiri supaya tidak hanya menerima. Dan saya percaya adik-adik lebih cerdas daripada kami-kami ini. Oke, siap. Nah, terakhir deh Bang, tadi mungkin sudah disinggung sedikit terkait generasi Z dan milenial itu nggak gampang percaya, kata Bang Dharma gitu kan. Cuma ini kan lagi-lagi adalah pertarungan politik untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat gitu. Mungkin ini sekalian penutup aja, sekalian nanti kita closing. Bang Dharma lihat ke kamera kayak menyampaikan keinginan untuk maju ke DKI Jakarta, lalu bagaimana menggait hati teman-teman milenial dan Gen Z begitu Bang? Iya. Adik-adik generasi milenial dan Gen Z, terpanggilnya saya untuk maju di Pilkada DKI, DKJ sekarang ya, daerah khusus Jakarta, itu terdorong karena ingin menyelamatkan kehidupan kita ke depan, agar supaya manakala terjadi lagi pandemi di hadapan kita, maka saya ingin memastikan bahwa Jakarta menjadi planet aman. Karena aman adalah fondasi dasar dalam setiap kehidupan kita, di dalam mencapai kebahagiaan. Tidak akan pernah kebahagiaan itu tercapai manakala rasa aman tidak ada, baik aman fisik maupun aman jiwa. Kalau aman fisik sudah tercapai, maka keluarga kita semuanya perutnya bisa kita kenyangkan. Kita bisa menabung sehingga kebutuhan terpenuhi. Kita juga bisa sekolah dan lapangan pekerjaan akan semakin mudah, semakin kita bisa memanage dan nyaman di dalam menghadapi nyaman dari macet dan banjir. Itulah keterpanggilan saya untuk maju, untuk memastikan Jakarta menjadi planet aman di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih Mbak Lia. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih, semoga sukses dalam setiap prosesnya nanti sampai pada agenda pemilihan. Semua tergantung daripada persatuan kita semua. Baik, siap. Baik teman-teman semua, Gen Z memilih sayangnya harus berakhir. Terima kasih kepada Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun yang merupakan calon independen untuk Gubernur DKI Jakarta. Kedepannya nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber lainnya yang luar biasa seperti Bang Dharma. Semoga kita ketemu di lain waktu lagi. Saya Lia pamit undur diri. Selamat sore. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?